Selamat datang di Suma, biarkan suara mahasiswa menggetarkan jiwamu. Suma adalah podcast mahasiswa yang membahas soal suara yang ingin disampaikan oleh mahasiswa. Dan kali ini aku bakal ngebahas satu topik yang mungkin kamu semua udah tahu tentang apa, yaitu mahasiswa kura-kura. Dan aku sudah mengundang seorang teman yang merupakan mahasiswa kura-kura dan kita akan ngobrol bersama seputar kayak gimana sih keseruan jadi mahasiswa kura-kura, menyenangkan atau justru banyak perdebatan. Ikuti terus keseruan kami, yuk! Hai! Nah, jadi kita sudah bersama salah satu teman saya yang merupakan mahasiswa kura-kura dan kita bakalan ngulik dan mengutarakan beberapa pertanyaan kepada teman saya. Apakah dia menjadi mahasiswa kura-kura yang menyenangkan atau justru banyak perdebatan? Yuk kita langsung aja mulai dari pertanyaan yang pertama. Sebelumnya kita say hi dulu ya. Hai Cantika, gimana nih kabarnya? Baik nggak hari ini? Baik hari ini. Oke. Udah siap nih ya saya kasih pertanyaan? Siap. Udah kayak masuk PTN aja ya, dikasih banyak pertanyaan. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Gimana sih rasanya jadi mahasiswa kura-kura? Senang, sedih, atau gimana sih? Kalau perasaanku untuk masuk organisasi yang bisa dibilang mahasiswa kura-kura lah, Iya. biasa aja sih. Tidak ada yang begitu sulit. Maksudnya nggak ada yang menggebu-gebu, entah mendebarkan atau gimana? Ada sih karena Gimana nih? Kayak seru nih. Ya awalnya pas masuk organisasi itu kayak aku belum punya relasi, terus nggak kenal cutting. Kan biasanya kalau masuk formal itu kan harus punya kenalan dulu. Orang dalam. Iya seperti itu. Orang dalam lah istilahnya. Oke. Tapi ini bener-bener pure nggak kenal sama sekali. Oh, terus pas pertama kali masuk organisasi itu gimana nih? Apakah modal nekat atau emang kayak ada cogan saya jadi tertarik untuk ikut organisasi atau gimana? Kalau masalah cogan sih enggak. Tinggal ada yang ganteng ya di sana atau gimana? Ada, Oke, tapi nggak oke. terlalu tertarik cogan. Oke. Sebenarnya kan kita kan fokusnya ke organisasi. Organisasi, oke. Wah, realistis ya. Wah, contoh mahasiswa yang realistis ya seperti ini, teman-teman. Terus masuk organisasi itu kayak niat, awalnya niat. Atau justru malah nyari buat SKPM ini, buat SKPM. Ya, salah satunya gitu. Salah satunya Salah memang satunya. untuk SKPM, oke. Buat yang belum tahu SKPM itu apa? Sistem kredit. Mahasiswa. Jadi sistem kredit mahasiswa ini diperuntukkan untuk semua mahasiswa, biasanya mungkin nggak semua universitas, mungkin beberapa aja ya, atau semua, kurang tahu juga. Mungkin kalian bisa komen di kolom komentar apakah kalian pakai sistem SKPM juga atau enggak. Jadi ikut organisasi ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan poin SKPM, ya nggak? Nah, oke, lanjut. Awalnya niat. Nah setelah niat, karena ini formal ya, karena kita butuh relasi juga, butuh kenalan juga, jadi ya mau nggak mau kita harus Caper Ya. juga. Kalau caper sih enggak. Kok gitu? Kalau kita caper ya, istilahnya kayak apa sih nih orang so asik banget Iya, gitu loh. tapi kadang-kadang kan orang bilangnya kayak kita perlu untuk caper kayak gitu. Gimana nih menurut kamu, perlu nggak sih di dalam organisasi atau sebagai mahasiswa kura-kura untuk jadi orang yang caper? Caper dalam artian ini kita harus dekat sama senior, dekat sama orang-orang dalam supaya kita bisa gampang untuk ngelakuin kegiatan di organisasi itu, atau kita jadi gampang untuk masuk ke organisasi. Gimana menurut kamu? Itu tergantung diri kita sendiri. Kalau boleh caper boleh, tapi istilahnya atau tempat lah. Oke, tahu tempat ya guys ya. Caper boleh, Oke. tapi tahu tempat. Tapi kalau capernya tuh berlebihan, Contohnya gimana nih? contohnya nih, aku nih masuk organisasi BEM gitu. Tapi emang masuk BEM kan? Ya, Di berapa nih guys? ya. Kalau masuk BEM tuh nggak perlu caper. Asalkan niat. Terus Apa ya? Komitmen kamu untuk masuk ke organisasi itu bagaimana? Bukan hanya sekedar caper dan hanya nyari nama doang itu kan. nyari nama doang itu kan. Nyari ini ya,
Nama. Ya nyari nama gitu. Sama biar dilihat keren juga nih waktu ospek nih. Ada BEM nih, ada BEM. Anak BEM Oke. nggak ada yang kayak gitu. Cuman kita caper tuh ada tempatnya juga, biar kita juga ada koneksi gitu. Kalau kita berlebihan ntar orang Benar. beranggapan, ih ini orang ngapain sih, sok cakep banget, sok akrab banget gitu. Orang jadi ilfil gitu deket sama kita kalau kita terlalu caper. Oke, terus ada juga nih orang-orang yang bilang ikut organisasi itu biar kita gampang nyari nilai. Gimana nih? Bener nggak sih? Atau enggak? Atau cuman buah bibir di belakang aja? Atau emang bener? Kalau misalnya kita ikut organisasi, kita kan jadi dekat sama dosen ya. Jadi ya nilai kita tuh jadi lebih gede daripada teman-teman kita yang nggak ikut organisasi. Gimana menurut kamu? Kalau menurut aku, semenjak aku masuk organisasi BEM, itu nggak ada sih yang nilai plusnya dikenal banyak dosen, enggak. Orang kita ini kan dalam artian, Atau emang pintar aja ya? Ya, iya kalau emang dia pintar gampang dikenalin dosen. Tapi kalau kita biasa-biasa aja ya biasa-biasa aja gitu, dosen nggak terlalu kenal sama kita. Bukan karena kita ada BEM tuh masa ya harus semua dosen tahu kita anak BEM nih kayak gitu, enggak. Berarti anak BEM itu udah pasti pinter dong atau gimana nih? Menurut kamu gimana? Anak BEM sebagai anak BEM ini, orang-orang di BEM itu apakah emang mereka pinter-pinter atau emang numpang nama aja, gimana menurut kamu? Kalau masalah numpang nama sih nggak ada, setauku nggak ada. Selama masuk organisasi BEM nih nggak ada sih yang namanya dari nama gitu, nggak ada. Kita semua nih dalam artian tuh saling rangkul gitu loh, saling melengkapi. Ada temen yang kekurangan kita bantu, ada yang kelebihan, ada yang pintar tuh kita bantu juga yang kekurangan gitu. Nggak ada yang namanya paling Numpang pintar, numpang nama tuh nggak ada. Terus katanya di BEM itu pada pinter ngomong, bener? Iya. Gimana tuh kok bisa nih? Apakah murni emang pinter ngomong dulu baru ikut BEM atau emang belajar dari BEM baru pinter ngomong? Oke. Kita belajar dari lingkungan sekitar. Contoh yang bisa aku ambil sih Presma, salah satu presiden mahasiswa Oh, gimana BEM. tuh? Ya. Itu dia orangnya cakep, public speakingnya dia tuh bagus. Itu terbukti dari dia ikut kegiatannya dia. Jadi public speakingnya dia tuh jadi keolah gitu loh. Oke, berarti emang karena awalnya udah bisa public speaking, terus ikut BEM lagi, tambah lagi nih bisa public speakingnya jadi lebih bagus gitu. Tapi bukan berarti kita yang ikut BEM nih, yang dalam artian dia yang awalnya udah jago public speaking nih, terus masuk BEM jadi lebih jago lagi public speakingnya tuh bukan berarti orang yang nggak bisa public speaking terus masuk BEM Jadi bisa. nggak kayak gitu. Dalam artian kita tuh belajar juga dari lingkungan Oke. sekitar. Kita tiru, amati gitu. Oke, insight baru teman-teman. Jadi oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih caranya ngatur waktu jadi mahasiswa pura-pura sama kegiatan-kegiatan yang emang wajib kayak tugas-tugas, project mungkin, atau UTS kan pasti banyak banget, teman-teman pasti mungkin bertanya-tanya gimana sih kok bisa ya udah jadi BEM terus tetap bisa nugas, tetap dapat nilai yang bagus, nggak ngulang lah ya kayak itu. Gimana nih tips dan trik mungkin bisa dibagikan ya pada teman-teman semua? Dari aku sih nggak ada tips atau trik. Oke. Istilahnya dalam artian kau bisa ngatur waktu aja antara perkuliahan sama organisasi. Yang dimana tuh sebelum kita masuk organisasi itu kan kita diinterview. Kau pilih yang mana? Oke. Antara perkuliahan atau organisasi? Kalau boleh tanya nih, kamu pilihnya apa nih waktu interview itu, organisasi atau pelajaran di kelas? perkuliahan dong. Bisa dipilih jadi BEM ya? Iya. Istilahnya komitmennya kita, kalau kita bisa menyimbangkan kedua kegiatan itu, Kenapa enggak? Ya, kenapa enggak gitu Kan loh? mungkin ada gini nggak? Ada tips nggak supaya kita tuh bisa nyeimbangin antara kelas sama organisasi? Kalau dari aku sih utamakan perkuliahan dulu. Kalau Oke. emang bener-bener urgent di perkuliahan, utamakan dulu perkuliahan. Baru Tapi ada nih yang emang sengaja pakai organisasi supaya bisa bolos, tapi di spend gitu. Oh. Gimana menurut kamu? itu Untuk boleh orang aja kayak sih. gitu? Itu boleh aja sih, sesuai Boleh aja, kebijakan. asalkan bisa mengikuti kelas ya. Iya, itu kebijakan dosennya aja sama kebijakan kampusnya gitu. Oke.
Jadi boleh aja, tapi aku saranin jangan, karena kuliah itu penting juga untuk kita belajar. Kalau kita mengutamakan organisasi ketimbang perkuliahan, kasihan dong UKT-nya kita, kasihan juga orang tua, harapannya mereka Pengen gitu. punya anak kita yang sukses. cum laude ya, cum laude, minimal cum laude. Kalau bisa summa cum laude nggak apa-apa, malah lebih bagus. Apakah ada benefit lain selain poin SKPM mengikuti organisasi? Ada sih beberapa, kayak kita punya kenalan di beberapa fakultas. Nah, Oke. saling sapa gitu. Kalau ketemu cutting kita sapa gitu. Masa iya kita nggak sapa kan? Benar-benar. Tapi kalau misalnya dia nggak yang balik gimana? Gak apa-apa, yang penting kita udah ramah. Patut ditiru. Orang Indo memang kalau misalnya ketemu langsung ramah-ramah ya. Tapi kalau ramah. misalnya Walaupun nggak disapa balik nggak apa-apa, yang penting kita udah ramah. tapi kalau di sosmed beda lagi. Terus mungkin kita lanjut ke pertanyaan, pernah nggak sih di dalam organisasi itu ada konflik perbedaan pendapat yang mainstream gitu sampai benar-benar yang kayak berdebat gitu, pernah nggak sih ngalamin kayak? Kalau selama aku di organisasi nggak ada. Walaupun kita berbeda pendapat, tapi kita berusaha kayak menyatukan semua pikiran dulu, baru kita rundingin lagi pendapat mana yang harus kita pakai gitu loh. Oke, realistis. Biar nggak terjadi perpecahan gitu loh, kayak aku harus pakai pendapat ini, terus di sisi lain nggak ada yang setuju, di sisi lain ada yang setuju. Jadi ibaratnya kita harus rundingin dulu, kita kumpulkan dulu semua pendapat, baru kita rundingin pendapat mana yang harus kita pakai. Itu yang anak BEM sangat realistis ya dalam Iya. berpendapat. Oke, insight baru nih teman-teman, buat teman-teman mungkin yang berniat ingin masuk BEM, cepat masuk BEM supaya kalian tahu. Tapi mungkin emang nggak semua BEM di semua kampus itu sama ya, pastinya beda-beda. Punya kebijakan beda-beda. beda-beda. Terus gini nih, waktu masuk BEM itu seleksinya ada seleksi apa nih? Kalau misalnya di kampus kamu? Kalau di kampus aku itu sebelum kita masuk BEM itu ada open recruitment. Itu diposting di media sosial, pertama disebar di akun media kayak Instagram. Itu kan mereka punya akun BEM tuh, itu disebar di situ. Terus di WhatsApp juga kan disebar sama Korti tuh, itu disebar gitu. Kita jadi tahu jadinya. Oke, terus kalau misalnya semester berapa sih yang boleh untuk calon daftar jadi calon BEM itu? Apakah semester 1 udah boleh atau ada ketentuannya gitu? Kalau semester 1 itu bisa dikatakan masih muda Masih sih. muda. Masih muda. Jadi bisa ikuti organisasi kayak BEM itu bisa di semester 2, nanti masa jabatannya di semester 3. Oke, berarti kira-kira seleksi untuk masuk BEM ini berapa lama? Aku waktu ini kalau open recruitment kalau nggak salah itu pembukaannya selama 1 minggu. Itu open recruitment aja, pendaftaran online. Nah untuk wawancaranya tuh 2 hari. Ada yang, jadi karena kita dalam masa perkuliahan itu diambil malam hari kayak gitu. Kemudian ada kegiatan diklat, itu kita kegiatan tuh kayak mengasah. Ini waktu di diklat ini apakah sudah ditentuin akan masuk BEM atau masih dalam proses seleksi di diklat? Belum, masih Belum. proses seleksi dulu. Oke. Berarti yang misalnya udah ikut diklat nih, tapi ternyata nggak kepilih jadi BEM, itu gimana tuh perasaannya? Apakah kamu punya teman yang seperti itu? Nah, ini sih cerita yang menarik. Oke lah. Aku punya teman, ya bisa aku spoiler namanya ya, Putrian. Oke, Putri. Kamu kalau nonton Spoiler aja ya. Spoiler aja gitu. Oke. Putri namanya. Dia kayak aku jarang lihat dia gitu. Terus aku tanya, emang niat masuk BEM gitu? Ya niat. Kalau seumpama kamu nggak keterima gimana? Gak apa-apa, aku udah punya plan B gitu loh. Gitu, udah punya perencanaan lain dia. Kalau dia nggak keterima di BEM, aku bisa ikut kegiatan lain lagi selain di BEM gitu. Mungkin HMJ atau kegiatan kampus lainnya yang bisa membuka aku untuk wawasan baru kayak gitu. Tidak hanya di BEM aja, aku udah punya perencanaan lain, kata Putri gitu. Oh iya, aku nggak kecewa sih, nggak apa-apa. Mungkin aku bisa ikut kegiatan, mungkin bisa daftar lagi di kesempatan lain gitu, nggak apa-apa. Oke, terus pertanyaan terakhir nih, gimana pendapat kamu soal orang-orang yang ngomongin kalau wah ini BEM ini
kayak sok keras gitu ya. Gimana pendapat kamu soal orang-orang yang berpendapat demikian? Gimana? Apakah emang BEM ini orang yang sok keras gitu seperti kata-kata mereka, atau emang lagi bertugas aja atau gimana? Kalau aku sih setahuku nggak ada, cuman ada beberapa temen aku itu kayak anak BEM nih, anak BEM nih, anak BEM nih. Aku kan risih ya. Iya, aku tahu aku anak BEM, tapi nggak harus diumbar gitu loh. Aku nggak mau kayak orang-orang beranggapan dia anak BEM no, pengen ada deket sama dia gitu. Ntar pokoknya apalagi kan aku satu kelas sama dia nih. Aku satu kelas sama dia, setiap aku masuk kelas dia langsung nyebut anak BEM datang no. Kayak iya tahu aku anak BEM, tapi nggak perlu gimana nih ya. Aku kan punya nama gitu, masa iya aku harus disebutin anak BEM gitu loh. Anak BEM ini kan banyak, nggak aku aja gitu loh. Suka kayak digodain gitu ya istilahnya. Digodain. Pernah nggak sih ada yang caper sama kamu gara-gara kamu anak BEM gitu? Pernah nggak sih? Ada. Oke, kayak seru nih. Kita Ada, perpanjang ada. lagi. Kita perpanjang lagi. Ada Oke, gitu. lanjut. Ada yang kayak gitu, kayak ya dia butuh orang dalam gitu loh. Karena dia kan nggak daftar BEM nih kan. Karena dia lihat aku kayak dia udah sukses dia tuh masuk BEM gitu loh. Biar adalah nanti ntar aku daftar BEM biar cepet proses masuk gitu loh, karena aku udah kenal sama dia gitu. Jadi dia berpikir, wah bisa jadiin orang dalam nih. Oke. Jadi kayak berbaikin lah gitu, apalah gitu. Oke. Biasa. Oke, mungkin ada gini closing untuk hari ini buat teman-teman yang mungkin lagi nonton sekarang, kasih motivasi untuk yang mau masuk BEM. Kalau dari aku, intinya kalau teman-teman atau adik-adik ingin daftar BEM, dipikirkan dulu, utamakan perkuliahan, berorganisasi. Organisasi itu sebagai acuan pembelajaran kedua bagi kalian. Selain pembelajaran teori di perkuliahan, kalau kalian ingin membuka relasi baru lagi, public speaking, mungkin pengetahuan yang mungkin tidak hanya sekedar di perkuliahan, bisa join kok di organisasi, tapi harus dilihat dulu apakah ini juga sesuai dengan minat kamu atau tidak. Kalau tidak sesuai minat kamu, terus kamu keterima di organisasi itu, jadi itu akan berdampak buruk juga buat kamu. Jadi aku harap bagi adik-adik dan teman-teman, kalau masuk organisasi itu dipikirkan, utamakan perkuliahan dan intinya semangat. Nah, itu dia tadi percakapan aku sama teman aku Cantika. Dan berakhirlah podcast pada kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Aku Dea, sampai jumpa.